Hai Tribuners, hadir kembali bersama saya Delta Gonzales dalam program Super Score edisi spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi Rabu 29 November. Dan kali ini kita akan mengulas laga dari grup D yang akan mempertemukan antara Australia versus Denmark. Sudah bergabung dengan saya ada Bang Agus Haidir, wartawan olahraga Tribun Medan, dan Bliko Mang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo Bang Agus, halo Bliko Mang. Halo, Halo, Delta, selamat sore. salam bola. Ya, kita masih semangat ya Tetap di semangat Piala Delta. Dunia 2022 ini meski baru saja sampai ke match 3 fase grup di sini. Oke, Australia versus Denmark di sini Bang Agus setelah kalah dari 1-4 dari Prancis, kemudian Australia bisa bangkit memenangkan pertandingan saat bertemu dengan Tunisia. Nah, di sini pengamatan Bang Agus seperti apa ini performa dari Australia yang memang ada peningkatan kan ya? Ya, ya. Eh, Australia, terutama ketika melawan ini ya. Sebenarnya ketika melawan Prancis pun mereka di awal-awal pertandingan itu lumayan sih sebenarnya. Ya, Performa mereka lumayan, tapi kemudian eh, eh, selain strategi Deschamps juga pengalaman berbicara ya, ya. pengalaman baik pengalaman secara tim maupun pengalaman per individu pemain. Ya, kita tahulah pemain-pemain Prancis ini kan sudah menang ini ya, sudah berpengalaman bermain di kompetisi-kompetisi yang besar Ya. seperti Liga Champions, dan mereka juga sudah berkali-kali bermain di Piala Dunia dan juga Piala Mm. Eropa. Sementara pemain-pemain Australia ini kan kebanyakan eh, walaupun bermain di Eropa, tapi eh, kasta kompetisinya lah bisa kita bilang seperti itu tidak se sewah pemain-pemain Prancis ya. Nah, tapi Mm. kemudian mereka ketika bermain melawan Tunisia itu eh, lumayan menunjukkan peningkatan performa ya, mungkin karena lawannya juga Iya. lawannya kualitasnya hampir-hampir setara mereka, jadi bisa bisa lebih mengimbangi gitu. Nah, Iya. Oke. Dan Australia tetap dalam performa terbaiknya meskipun juga tidak ada nama-nama besar seperti Australia zaman dulu kalau kita ingat ya Bang Agus, ya, ada ya, ya, Harry ya. Kewell, ada juga Tim Cahill. Tapi Ada sekarang ada Mark Bosnich. Kalau sekarang ya ya, siapa? Paling Matthew Ryan lah kipernya ya, yang ya, main main di Copenhagen. ya betul. Nah, itu untuk Australia sendiri saat lawan Denmark ini juga memang sudah mengantongi ada modal 3 poin di sini yang lebih diuntungkan untuk bisa berpeluang lebih besar, bisa lolos 16 besar itu dari Australia. Beli Komang untuk Denmark di sini nampaknya juga perjalanannya akan lebih berat karena ditahan imbang Tunisia dan juga dikalahkan oleh Prancis. Seperti apa ini Denmark ini? Ini bukan Denmark yang kita kenal selama ini menurut saya di Piala Dunia 2022 ini. Ya, pertandingan ketiga melawan Australia ini menjadi pertandingan sangat menentukan ya bagi langkah Heeh, Denmark. heeh. Mereka wajib menang ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya ke babak 16 besar. Sembari berharap bahwa Tunisia juga tidak akan menang melawan Prancis. Ya, Kalau kita lihat, kalau kita bicara peluang lolos Denmark dan Australia, tentu Australia lebih terbuka peluangnya ya. Karena Australia bila menang atas Denmark otomatis akan lolos dan seri pun masih punya peluang untuk lolos heeh. apabila Tunisia kalah atau seri lawan Prancis. Jadi secara peluang itu cuma peluang Australia lebih berpeluang untuk lolos ke 16 besar dibanding Denmark. Dan Ya, kalau kita lihat memang perjalanan Denmark di Piala Dunia 2022 Qatar ini dari dua laga yang sudah dilakoni memang kita lihat Denmark belum tampil ya seperti yang Denmark kita kenal ya. Jadi jauh dari harapan ya. Jadi belum menunjukkan penampilan terbaik mereka. Denmark gagal mengalahkan Tunisia yang notabene termasuk tim yang lemah ya di grup ini ya. Hanya bisa bermain imbang kemudian kalah dari Prancis ya, dan menghadapi Australia nanti ya mau tidak mau Denmark harus harus menemukan ciri khas permainannya, menemukan ya. mengembalikan permainan terbaiknya untuk bisa menang atas Australia meskipun ya kalau saya lihat sih peluangnya agak berat ya. Heeh. Meskipun ya kita tahu bahwa Denmark ini kadang
kadang tiba-tiba meledak ya. Sesuai dengan julukannya seperti julukannya tim dinamit ya. Jadi Ya, kalau kita lihat di Euro 2020 20. yang lalu di dua laga awal penyisian grup mereka juga kalah ya di dua laga awal, tapi di laga terakhirnya justru bisa menang besar atas Rusia, kemudian lolos sebagai runner up grup. Jadi bahkan waktu itu mungkin kita masih ingat bagaimana Christian Eriksen ya ada kena serangan jantung waktu itu, Iya, ada insiden. sedikit drama ya yang mengiringi perjalanan Denmark, bahkan akhirnya Denmark bisa melaju sampai semifinal sebelum akhirnya dikalahkan secara kontroversial ya oleh Inggris di semifinal. Ya, kita tahu kalah dari Inggris gara-gara diving Raheem Sterling ya. Jadi itulah Denmark ya. Bisa Ya, jadi di laga ketiga ini Denmark bakal meledak. Ya ini yang perlu diwaspadai juga Ya. oleh Australia ya, karena bagaimanapun ya. Denmark tetaplah perlu diwaspadai. Jangan sampai nanti di laga ketiga ini mereka tampil membabi buta begitu ya, bisa menang besar atas Australia apabila Australia lengah di laga ketiga ini. Jadi menurut saya Australia meskipun peluangnya lebih terbuka, tetap harus waspada. Dan saya kira Denmark juga akan tampil habis-habisan ya untuk bisa mendapatkan tiket ke 16 besar meskipun peluangnya sangat-sangat berat. Mm-mm. Mm-mm. Jadi barangkali dinamitnya bakal diledakkan di match ketiga ini dan juga masih membawa semangat di Euro 2020, tumbang di dua laga awal lalu meledak di laga terakhir dan bisa melaju mulus ke babak-babak berikutnya. Nah, untuk Australia, Bang Agus di sini tadi yang sudah saya bilang sudah mengantongi 3 poin. Ini sangat menguntungkan bagi dia. Kemudian juga Denmark di Piala Dunia edisi kali ini juga ada agak sedikit melempem, yang mana kita tidak tahu apakah akan meledak atau tidak nantinya. Nah, lantas apakah ini bisa dibilang sebagai laga yang mudah untuk Australia saat ketemu Denmark? Hmm. Aku kira kalau dibilang mudah enggak ya Ya. untuk Australia. Walaupun sekarang ya kalau kita lihat klasmen ini di antara semua wakil Asia itu justru Australia dan selain Iran yang punya peluang lebih besar untuk lolos Mm-mm. ke fase knockout. Nah, Mm-mm. tapi dari sisi kalau kita lihat juga bagaimana permainan Denmark sebelumnya di dua laga sebelumnya bisa dikatakan tidak terlalu baik. Tapi saya sepakat dengan Bli Komang tadi. Ini Denmark Ya. nggak boleh dianggap enteng karena mereka sewaktu-waktu memang ya seperti julukannya kan tiba-tiba bisa meledak ketika Ya. ada disulut api sedikit atau meledak, ya kan? Nah, ini bisa jadi seperti ini dan karena ya kita kalau kita lihat materi pemain juga Denmark ini cukup bagus ya, cukup bagus. Tidak ada Eriksen sana, ada Simon Pierre Hayek. Pierre Forsberg juga ya yang main di Hotspur ya. Mm-mm. Nah, itu masih ada pemain-pemain seperti itu, pemain-pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Nah, dan terutama untuk menghadapi tekanan seperti ini, Australia kita belum tahu apakah mereka mereka punya pengalaman untuk seperti ini. Tapi kalau kita runut juga ke belakang sejarahnya di Piala Dunia 98 mereka pernah ketemu nih Hmm. Australia dan Denmark dan hasilnya 1-1. Hasilnya 1-1. Jadi Australia paling tidak sudah punya rekam jejak ini bahwa mereka uh, punya kemampuan juga untuk menahan tim sebesar Denmark. Ya. Kalau Mm-mm. tapi kalau menurutku kalau dibilang mudah ya enggak. Jadi Denmark, Australia, Australia. Australia tetap harus sangat berhati-hati karena Denmark sewaktu-waktu bisa meledak. Mm-mm. Oke. Gitu. Dan di sini juga mau tidak mau memang Denmark harus menang. Dan dengan catatan juga Tunisia paling tidak imbang atau kalah Kalah. dari Prancis. Ya, Prancis. betul. Dan Denmark juga mau tidak mau memang harus menang di sini. Dan wajib menang ya, Bli Komang ya, untuk bisa lolos ke 16 besar. Dari pengalaman sebelumnya, match sebelumnya ada kalah bahkan juga imbang. Di sini tentunya juga pelatih Kasper Hillman akan merotasi besar-besaran. Prediksinya seperti apa, Bli Komang? Ya, benar Delta bahwa Denmark satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh tim dinamit ini untuk lolos ke 16 besar adalah menang Hmm, atas Australia ya. ya, Sembari berharap bahwa Tunisia kalah atau seri dari Prancis. Apabila itu terjadi,
Denmark akan lolos sebagai runner up ya. Uh, Tentu perlu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tim pelatih. Dan saya kira pemain-pemain senior seperti Christian Eriksen akan tetap menjadi andalan dari Denmark ya. Itu juga Eriksen harus bermain lebih kreatif lagi, bagaimana bisa nantinya bisa membongkar pertahanan Australia ya. Kalau saya melihat nanti Australia kemungkinan juga akan bermain, mungkin cenderung bertahan, dia akan bermain cenderung bertahan ya untuk mengejar hasil imbang. Ini yang perlu di garis bawahi, bahwa para gelandang Denmark harus lebih kreatif nanti membongkar pertahanan Australia. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya di Denmark ini adalah lini depannya ya. Jadi kita lihat dari dua laga ini, lini depan Denmark terlihat belum maksimal. Dan pelatih menurunkan pemain berbeda dari dua laga ini. Di laga melawan Tunisia memakai formasi 3-5-2 dengan menurunkan duet Anders Olsen dan Kasper Dolberg. Kemudian ketika melawan Prancis mengubah formasi lagi menjadi 3-4-2-1 dengan mengandalkan Andreas Cornelius sebagai target man atau striker tunggal. Jadi kelihatannya memang Denmark belum menemukan komposisi yang tepat di lini depan ini, sehingga mereka juga melempem di dua laga di penyisian grup ini. Jadi baru mencetak 1 gol, dan itu pun bukan dari pemain depan ya, jadi pemain gelandang lewat sundulan kepala. Nah, ini yang menjadi catatan bagi pelatih Kasper Rundberg untuk bagaimana menemukan formasi yang tepat untuk di lini depan menghadapi Australia nanti, mengingat mereka dituntut untuk meraih kemenangan. Tapi kalau saya melihat kecenderungannya memang tidak ada pilihan lain, kembali akan memainkan Cornelius sebagai striker tunggal ya, dengan mungkin Eriksen nanti akan didorong lebih ke depan untuk bisa lebih dekat dengan gawang, sehingga peluang dia untuk bisa mencetak gol dari lini kedua juga lebih terbuka. Jadi jangan-jangan di dua laga awal itu Casper Hilman masih coba-coba strategi ya. Oh, jadi di match ketiga ini, aku pakai strategi yang itu aja, agak sedikit berhasil gitu mungkin ya. Oke, di sini Denmark kelihatan bahwa pelatih Denmark belum menemukan ini ya, formula yang tepat ya, jadi dari dua laga di Piala Dunia ini. Jadi kita nantikan nanti di laga Australia seperti apa strategi akan dipakai oleh pelatih Denmark ini. Ya, oke. Kalau memang ini Denmark wajib menang dalam laga versus Australia ini, dan mungkin ada sedikit skenario gol di papan klasemen, akan seperti apa prediksi skornya ini dari Bang Agus dan juga Bli Komang? Bang Agus. Ya, mungkin menyambung Bli Komang juga sedikit tadi. Ya mungkin Denmark itu sekarang agak-agak belum meledak, itu mungkin karena mereka tidak punya striker yang betul-betul ditakuti oleh lawannya. Iya. Nah, kita lihat siapa tadi? Ada Martin Braithwaite kalau nggak salah juga ya. Braithwaite ya, betul. Itu malah jadi bahan bulian terus itu semenjak di Barcelona kan dulu. Lord Braithwaite ya. Jadi tidak ada yang ditakuti seperti kalau dulu kan banyak ya striker-striker, ada Martin Laursen dan sebagainya, dan tapi sekarang nggak ada gitu, tidak ada yang termasuk Australia juga barangkali nanti ketika akan melawan Denmark ya, tidak pemain belakang itu, para palang pintu itu tidak konsentrasinya tidak terpecah, tidak terganggu karena akan menghadapi seorang striker bintang gitu ya. Nah, mungkin ya kalau saya prediksi seri ya. Justru imbang ya. Kalau aku masih imbang ya. Ya, oke. Imbang. Australia juga tidak terlalu tajam sebenarnya. Sama-sama saja nih, 11-12 lah sebenarnya. Nah, ya, dengan kondisi hasil seri justru meloloskan Australia kan ya. Australia yang akan masuk. Boleh. Hasil imbang dari Bang Agus ini Bli Komang, imbang atau justru akan dimenangkan oleh Denmark? Ya, saya sepakat dengan Bang Agus ya, bahwa laga akan berjalan imbang dan kemungkinan hasilnya juga akan imbang ya. Jadi kalau saya memprediksi jalannya pertandingan nanti, Australia tentunya akan bermain aman dengan memperkuat pertahanan. Mereka akan mengandalkan serangan balik. Sebaliknya Denmark akan tampil menyerang. Tapi yang menjadi masalah Denmark adalah mereka tidak punya goal getter. Jadi bakal kesulitan juga bisa mencetak gol ke gawang Australia. Jadi karena itu saya melihat laga ini berpotensi berpeluang hasilnya imbang. Kemungkinan skornya 1-1 ya.
Ya, setidaknya juga Denmark tidak terlalu malu saat menghadapi Australia meskipun juga memang harus merelakan kalau mereka tidak bisa lolos 16 besar ya. Oke, sama-sama prediksi imbang, saya juga imbang saja deh tapi tanpa gol ya. Oke, terima kasih Bang Agus Beli Komang dengan ulasannya Australia versus Denmark. Sampai jumpa di ulasan berikutnya ya Beli, Bang. Terima Ya, kasih, siap. Deta. Sampai Ya, Terima ketemu kasih. lagi. oke, Tribuners jangan lewatkan program Super Score edisi spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Tentunya kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam jelang pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.